Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnisa Fitri. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 dengan nomor NIM 119102222799. Pada video kali ini saya akan membahas pelajaran tentang bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah. Saya akan membahas tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Sebelum kita masuki apa saja itu prinsip-prinsip dari bimbingan konseling ini, baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari prinsip. Prinsip ini merupakan hasil perpaduan antara kajian teoritik dan kajian dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yang dimaksudkan. Prayitno mengatakan bahwa prinsip ini merupakan hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan. Jadi, dari pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip bimbingan konseling ini adalah hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi penyelenggaraan pelayanan. Kita lanjut yang kedua, ada macam-macam prinsip bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di antaranya, yang pertama, bimbingan ini adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Yang kedua, hendaknya bimbingan ini bertitik tolak. Bertitik tolak di sini maksudnya berfokus pada individu yang dibimbing. Jadi kita itu jika ingin membimbing orang atau ingin menyelesaikan masalah seseorang, kita harus bertitik fokus atau fokus kepada orang yang kita bimbing tersebut. Yang ketiga, bimbingan itu diarahkan pada individu dan tiap individu itu memiliki karakteristik tersendiri. Jadi setiap orang itu berbeda karakternya sendiri. Yang selanjutnya, hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggaraan pendidikan. Nah, jadi orang yang membimbing tersebut harus punya keahlian dalam membimbing seseorang atau seorang individu. Kita lanjutkan, adapun prinsip-prinsip dari bimbingan konseling ini itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu, baik secara perorangan ataupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan kehidupan individu. Sikap dan tingkah lakunya dalam perkembangan dan kehidupan itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan konseling ini melayani semua individu tanpa memandang umur, memandang suku, memandang agama, dan juga tidak memandang jenis kelamin. Bimbingan konseling ini berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Selanjutnya, bimbingan konseling ini memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Ada yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif, namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Nah, jadi pengaruh perkembangan dan kehidupan individu ini tidaklah selalu positif. Ada juga negatif-negatif yang itu jelas pasti ada di dalam suatu masalah. Pelayanan bimbingan konseling ini
hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan yang pertama. Bimbingan konseling ini berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Yang kedua, ada kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan konseling. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan layanan bimbingan konseling itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan konseling ini program bimbingan konseling ini harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu masyarakat dan kondisi lembaga. Yang kedua, program bimbingan dan konseling ini disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Nah, jadi dia itu program bimbingan dan konseling ini disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan yang rendah sampai yang tinggi. Yang keempat, ada prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling baik yang bersifat insidental maupun terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut. Yang pertama, bimbingan konseling itu harus kita arahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, permasalahan individu harus ditangani oleh ahli dalam bidang yang relevan dan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, kerjasama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua anak itu amat menentukan hasil pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, jadi bukan cuma hanya guru pembimbing saja yang ikut serta dalam mendidik anak tersebut. Guru-guru lain dan orang tua anak tersebut juga menentukan, juga menjadi faktor utama dalam menentukan perkembangan anak tersebut sampai di mana. Ada yang kelima, yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling di sekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling. Sekolah ini juga merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas, karena di sekolah kita bisa berhadapan langsung atau bertatap muka langsung dengan siswa atau guru pembimbing kita. Jadi supaya lebih mudah untuk mencari tahu apa masalah dari seorang anak tersebut, apa konflik yang dideritakan, apa konflik yang terjadi di masalahnya. Nah, di sekolah ini juga pelayanan bimbingan dan konseling itu diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik, mengingat sekolah merupakan lahan yang secara profesional sangat subur. Kenapa? Karena sekolah ini memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Nah, jadi sekolah itu dituntut untuk adanya pelayanan dan pada kadarnya supaya kita mudah, karena sekolah ini kita bisa berhadapan langsung atau bertatapan langsung dengan seseorang yang mempunyai masalah tersebut. Demikianlah hanya itu yang dapat saya bahas mengenai tentang prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.